Selamat datang di Praha, kota cantik yang menjadi ibu kota negara Ceko. Hari ini Praha begitu indah di bawah temaram cahaya matahari pagi. Dan dalam balutan udara dingin, jejak kebesaran kerajaan Bohemian tampak begitu kental. Sejarah Ceko memang menarik dibicarakan. Namun kisah perkembangan Islam di negeri ini lebih memikat perhatian saya. Islam datang melalui berbagai cara yang sangat unik, tak terkecuali di Republik Ceko. Kini, Muslim Ceko tengah berjuang di tengah arus modernisasi benua Eropa yang terus datang. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jazirah Islam. Islam memang menjadi minoritas yang nyata di Republik Ceko hingga saat ini. Berita negatif tentang Islam dari berbagai media mempengaruhi sudut pandang warga Ceko terhadap agama ini. Sebagian besar warga Ceko yang ateis juga menganggap Islam sebagai hal asing bagi mereka. Itulah sebabnya begitu banyak tantangan bagi Muslim yang hidup di Ceko. Namun di tengah segala himpitan dan cobaan, Muslim Ceko tak pernah menyerah. Seperti yang dialami kawan-kawan baru saya dari Praha ini. Nela, Irena, Sabrina, dan Safa. Terpisah jauh dari hiruk-pikuk warga Praha di tengah kota, mereka begitu tenang dan khusyuk dalam mempelajari hafalan surat Al-Quran. Inilah sosok para muslimah yang mengagumkan. Namun perhatian saya terpusat kepada Irena. Ia begitu gigih berkonsentrasi untuk menghafal surat Al-Imran sembari menenangkan sang buah hati, Alia. Dari pertemuan sederhana inilah pertemanan saya dengan Irena menjadi lebih akrab. Ibu tiga anak asli Ceko ini pertama kali mengenal Islam pada tahun 2005. Ketika itu usianya masih belia. Baru saja menginjak 21 tahun. Saat itu hidup Irena terombang-ambing tanpa tujuan karena jauh dari orang tua. Di tengah ketidakpastian hidup, akhirnya Irena tersentuh damainya cahaya Islam. Hatinya tergugah ketika membaca isi Al-Quran berbahasa Ceko, hadiah dari salah satu temannya. Kini genap 10 tahun Irena memeluk Islam. Untuknya, Islam selalu menjadi penerang dan pembimbing dalam hidup. Jauh sebelum Irena memeluk Islam, sebenarnya ibu muda ini selalu yakin akan keberadaan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia termasuk dirinya. Sayang, besar di keluarga Ceko yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, sempat membuat Irena jauh dari keyakinan hatinya. Jako nějaká islámská země, ale že jako vždycky jsem věřila v něco. No, asi, že je to taková jako životní cesta, která jako tě směřuje. Irena selalu tak bisa melupakan perasaan ketika pertama kali mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat hingga saat ini. Sejuk, tenang, dan penuh keyakinan. Menjadi hal yang paling diingat ketika pertama kali ikatannya dengan Islam dimulai. Begitupun dengan keputusannya untuk menggunakan hijab. Segera setelah memeluk Islam, Irena pun mulai menutupi kepalanya dengan sehelai kain. No, asi, že jsem se sklidnila. Našla jsem jako klid, že předtím řeknu, že prostě to bylo taky divoký, protože jsem jako vyrostla bez rodiny. Tam chaos. Memeluk agama Islam dan dipinang oleh lelaki Muslim, kemudian dikaruniai 3 buah hati yang cantik, lengkap sudah kebahagiaan Irena. Sayang, kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Kini Irena harus berpisah dengan sang suami. You will be strong. I know it's hard. It's hard because I know I can't back to him.
She knows she can't go back to the Gold Coast. That's okay. Allah will give the way everyone. I believe Allah will give you the best way to take care of your kids. You will be the best mom ever. Inshallah. Irena memang sosok muslimah yang luar biasa. Tak hanya berpisah dengan orang tuanya ketika masih belia, kini Irena bertahan menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi ketiga putri cantiknya, Yasmin, Sarah, dan Alia. Setelah berpisah dengan sang suami, Irena dan anak-anaknya tak memiliki tempat bernaung. Orang tua ataupun saudara tidak ada yang bersedia menampungnya. Padahal Yasmin si sulung sedang begitu kritis. Sementara Sarah, tampaknya ia masih belum mengerti kenapa kedua orang tuanya harus berpisah. Si mungil Alia masih berusia 8 bulan. Seharusnya ia masih dalam peluk kasih kedua orang tuanya. Meski di tengah segala cobaan, Irena tak pernah berpikir untuk jauh dari Islam. Karena ia selalu yakin Allah akan selalu memberikan perlindungan terbaik bagi ia dan anak-anaknya. Dan dari sinilah Islam memberikan sinarnya sebagai sebuah agama yang mempersatukan saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Khadijah Lenka, ia juga seorang muslimah asli Ceko. Sama seperti Irena, Lenka juga seorang mu'alaf. Irena dan Lenka berkenalan dari sebuah perkumpulan para muslimah di awal-awal tahun Irena menjadi seorang mu'alaf. Berkat bantuan Lenka, Irena dapat bernafas lega saat ini. Sebagai muslim di negara minoritas, ruang lingkup pergaulan mereka memang sangat terbatas. Itu sebabnya perkumpulan persaudaraan antar muslim sangat berperan bagi Irena. Semoga iman Islam senantiasa lekat pada diri Irena. Dan tangan Allah selalu memberi perlindungan pada saudara muslim di tanah Ceko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini langit Praha masih gelap. Sang mentari belum menampakkan sinarnya di awal musim dingin. Tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah Peter Ibrahim dan Doniyor kawan baiknya, muslim muda asli Ceko. Mereka rela menerjang udara dingin pagi hari dengan satu tujuan, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang berjarak 3 jam perjalanan dari rumahnya. Tidak hanya untuk menjalankan sholat bersama-sama, dengan mendatangi masjid, Ibrahim bisa menambah pengetahuannya akan Islam dari sesama jamaah. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Look at these differences in races. This is for all. It's universal. Subhanallah. This is mu'jiza. This is miracle. Usai beraktivitas di masjid, Ibrahim tak segera pulang. Ia biasanya beristirahat di rumah temannya untuk kemudian melakukan kegiatan keislaman lainnya. Dan hari ini saya sudah memiliki janji untuk bertemu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu. Yeah, good. Muhtadin. Good. Ainal yukhfin. Yaqeen. Yakin. Repeat again this one.
Bagi Ibrahim, ketika memutuskan menjadi seorang mu'alaf, tidak hanya sekedar mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat, tapi dia juga mencoba memahami secara keseluruhan bagaimana menjadi muslim seutuhnya, termasuk mengenal huruf demi huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. 1 minggu sekali Ibrahim berkumpul dengan teman-temannya untuk belajar membaca Iqra. Sebuah metode sederhana cara membaca Al-Quran sejak dini. Ashabil fil. Ibrahim tak sungkan dan tak malu-malu untuk membaca susunan huruf hijaiyah di depan saya. Meski ia tahu bahwa di Indonesia Iqra biasanya digunakan oleh anak kecil sebelum mempelajari Al-Quran. Bagi Ibrahim, bersama teman bukan sekedar bersenang-senang, namun juga harus mendatangkan manfaat. Salah satunya, bagaimana memperdalam pengetahuan tentang Islam pegangan hidupnya kini. Before I was living without a purpose in my life. I was living as a typical Czech citizen who knows that he should go to school, he should gain knowledge, to have a work, to make a family and have a happy life on this planet. And after I converted, I changed. Or even before I converted, I was thinking what is this life about? What is going to happen after I die? But nobody has answer for me, since people in this country don't think about it much. So that's something which Islam helped me to answer. Ibrahim yang bernama asli Peter Berkha ini mulai mengenal Islam sekitar 3 tahun yang lalu. Kala itu, Ibrahim sedang mengunjungi kakak perempuannya yang berada di Inggris. Dari sang kakak yang terlebih dahulu memeluk Islam, akhirnya Ibrahim mulai mengenal agama rahmatan lil alamin ini. Faktanya menurut sebuah studi, Islam diakui sebagai agama yang berkembang pesat di Inggris. Saat ini, sekitar 4,7% orang Inggris telah mendeklarasikan diri sebagai Muslim. Keadaan ini sangat berbeda dengan di Republik Ceko. Memiliki identitas sebagai Muslim membuat Ibrahim masuk ke dalam golongan minoritas di Ceko. Nyatanya, ia harus kehilangan teman-temannya yang tidak paham akan keputusannya memeluk Islam. Namun pemuda ini tak pernah berkecil hati. Dan Allah membuktikan keyakinan Ibrahim. Doniyor dari Uzbekistan dan Akhir dari Indonesia menjadi sahabat baru Ibrahim. Bersama-sama, mereka terus berusaha untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Dari sekitar 10 juta jiwa penduduk negara Ceko, hanya sekitar 5.000 saja yang memeluk agama Islam. Angka ini pun masih bercampur dengan para imigran dari negara-negara Islam seperti Pakistan, Turki, serta Kuwait, di mana sebagian besar dari mereka tinggal di Praha. Di kota tempat tinggal Ibrahim, yaitu Český Budějovice, ia adalah satu-satunya Muslim. Tak mengherankan, tidak ada masjid apalagi toko halal di sana. Maka hanya di Praha lah ia bisa memenuhi kebutuhan lahir serta batinnya sebagai seorang Muslim. Namun tidak ada rasa berat menggelayuti. Ia melakukan semuanya dengan penuh keikhlasan. Bagi Ibrahim, kota Praha tidak hanya menjadi kota besar. Di sini tempatnya menggantungkan hidup. Di sini untuknya mencari daging halal dan juga belajar mengenai Islam serta belajar mengenal Al-Quran. Hidupnya sungguh luar biasa. مش يتكلم في خطبة عنه، لا يعمله. تجد الناس تتأثر به فمحتاجه يأخذ منه. Langkah kaki kembali saya lanjutkan memotret kisah para Muslim di Ceko. Hari ini saya akan mengunjungi konferensi tahunan bagi kaum Muslim.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat muslim serta memperdalam akidah. وعلى هذا المعنى ربما تدور كل المحاضرات. Konferensi atau kongres yang baru saja saya ikuti adalah kongres tahunan yang diadakan oleh Muslim yang tinggal di negara Ceko yang diprakarsai oleh sebuah organisasi masyarakat Palestina yang tinggal di sini. Namun ada satu hal yang menarik, tidak hanya membicarakan isu-isu resmi di seputar benua Eropa maupun di negara Ceko. Di konferensi ini, anak-anak kecil Muslim juga dipersatukan untuk dipertemukan dengan saudara seiman mereka. Ketika para orang tua berkumpul untuk berdiskusi tentang Islam, anak-anak disediakan ruangan khusus untuk bermain dengan teman sebayanya. Melalui permainan-permainan sederhana, mereka diajarkan untuk saling bekerja sama dengan saudara muslim mereka sejak kecil. Agar kelak ketika dewasa, anak-anak ini saling mengenal satu sama lain dan saling membantu dalam menjalani kehidupan sebagai sesama pemeluk agama Islam. So, the main important, two things very important. One is the gathering and to let Muslims meet each other, know each other here. Second is to care and to keep the identity and to highlight the identity of Muslims here in Czech Republic. Selain menyediakan fasilitas bagi orang dewasa dan anak-anak, acara pertemuan ini juga menyediakan fasilitas belajar tajwid bagi laki-laki usia muda. Dan perhatian saya tertuju pada seorang pemuda dengan raut wajah Ceko yang begitu kental. Ibu Yakub adalah wanita Ceko, ayahnya dari Syria, from Syria, your father. Yeah, my father is from Syria. Ya, setiap tahun Yakub dibawa ke sini untuk memperdalam ilmu Islamnya. Saya akan mencoba mengetes bagaimana kemampuannya. Oke, Yakub, I want you to read a short surah. Okay. Any surah. I'll try maybe the first one from this juz'. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Yakub yang berdarah campuran Ceko-Syria ini begitu lancar membaca Al-Quran. Ia telah belajar mengenal Al-Quran sejak kecil melalui ayahnya. Sama seperti remaja muslim lainnya yang tinggal di negara ini, mereka tidak mendapatkan fasilitas resmi dari pemerintah untuk belajar tentang Islam. Melalui keluarga dan acara seperti inilah, Yakub dan teman sebayanya dapat memperdalam ilmu Islam. Hidup sebagai muslim di negara non-muslim memang tidak mudah. Tak hanya bagi orang dewasa, namun juga bagi anak-anak. Tapi bagi Yakub, satu ejekan tidak akan mempengaruhi dirinya. Kesabaran telah diajarkan oleh sang ibu dalam menghadapi segala cemooh tentang statusnya sebagai muslim. Ibunda Yakub, Renata, tidak terlahir muslim. Ia mengucap syahadat 9 tahun lalu setelah melakukan pernikahan dengan ayah Yakub. Ia sangat bersyukur menjadi seorang ibu ketika telah masuk Islam. Baginya, Islam telah memberi kekuatan besar dalam menjalani perannya sebagai ibu dalam sebuah keluarga. Azan berkumandang, kini saatnya melaksanakan sholat Jumat. Sama halnya dengan di negara lain, di Ceko sholat Jumat juga diawali dengan khutbah yang menjadi rukun wajib. ومن أصر علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلب. Yang berbeda, ibadah sholat Jumat di Ceko tidak hanya dihadiri kaum laki-laki saja. Di barisan belakang, kaum wanita serta anak-anak juga ikut serta. Ada yang hanya mendengarkan khutbah, ada pula yang ikut melaksanakan sholat.
Semoga ukhuwah Islamiyah di antara Muslim Ceko senantiasa terjalin dan mereka bisa memberi kekuatan satu dengan lainnya. Hidup sebagai seorang mu'alaf memang tidaklah mudah. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia akan memberikan jalan kepada umatnya yang mau belajar dan berusaha. Dari perjalanan saya mendapatkan sebuah pelajaran penting. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus mendalami apa arti Islam sesungguhnya.